Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yaumal qiyamah Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah tarawih yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini, malam kedua bulan Ramadan, kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, tentu hadir dalam rangka senantiasa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, tema tahun ini yang diberikan adalah makna Ramadan sebagai bulan rahmat. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi untuk meraih yang namanya rahmat, kita memang harus memahami apa sih sesungguhnya Ramadan itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah seorang ulama besar yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, dalam kitabnya Al-Gunniyatu li Talabit Tariqatil Haqqi Azza wa Jalla, beliau memberi makna Ramadan itu agar kita bisa meraih rahmatnya bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya muliakan, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam bukunya menguraikan makna Ramadan itu dari segi hurufnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa Ramadan itu memiliki 5 huruf: Ra, Mim, Da, Alif, dan Nun. Dan huruf-huruf yang ada pada bulan Ramadan ini itu memiliki makna tersendiri. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang pertama kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Ramadan itu diawali dengan huruf Ra. Ra itu memiliki makna, Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah ridwanullah, bahwa di bulan Ramadan ini kita harus meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, tanpa keridhaan Allah maka kita tidak meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagaimana cara meraih ridha Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang saya muliakan, ada 4 cara untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa seseorang ketika ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia harus segera melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dan hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dan Ibnu Hibban. Di dalam hadis Nabi ini menceritakan salah seorang sahabat yang namanya Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah, Bapak Ibu yang saya muliakan, pernah menceritakan mimpinya. Makanya mimpi seorang mukmin adalah hidayah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Nasabah telu tu pengaruhna mimpi karena kondisi jiwa,
mimpi karena pengaruh syaitan, dan mimpi karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Talha bin Ubaidillah dia menceritakan mimpinya bahwa saya melihat dua orang yang bersaudara. Mereka adalah ahli ibadah. Apapun perintah Allah dia bersegera melakukan, apapun larangan Allah dia segera menjauhi. Dan ketika perintah jihad datang, kedua bersaudara ini berlomba-lomba untuk mengikuti jihad. Dan yang terjadi, yang satunya syahid di medan perang. Kita tahu Bapak Ibu yang saya muliakan, orang yang syahid di medan perang dalam membela agama, dia tidak dimandikan, langsung dikuburkan dengan bajunya yang berlumuran darah. Dan yang satunya dia pulang dengan membawa kemenangan. Apa yang dilihat oleh Talha bin Ubaidillah Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam lanjutan mimpinya dia mengatakan bahwa ketika saya berada di pintu surga, saya dengan kedua yang bersaudara tadi ini, yang pertama dipanggil oleh penjaga surga adalah saudaranya yang tidak syahid, yang dia selamat pulang dengan membawa kemenangan. Saya heran, katanya Talha bin Ubaidillah, kenapa bukan orang yang syahid ini yang pertama dipanggil masuk surga? Kenapa justru saudaranya yang bukan syahid dia dipanggil pertama masuk surga, setelah itu tidak lama kemudian dipanggil yang syahid? Dan yang ketiga, saya disampaikan sama penjaga surga, Talha, belum waktunya kamu masuk surga, kembalilah kamu dulu. Maka seketika itu, kata Talha bin Ubaidillah, saya terbangun dari mimpiku. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, kata Ubaidillah, diceritakan seluruh sahabat Nabi, kenapa bukan orang syahid yang pertama masuk surga? Kenapa yang saudaranya ini yang pula nanti 1 tahun setelahnya lalu dia sakit meninggal, dialah yang pertama masuk surga? Terdengar oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dipanggil Talha. Begitu Talha ditanya oleh baginda Rasulullah, ya Talha, betulkah itu mimpimu? Kata Talha, betul ya Rasulullah. Yang lebih mengherankan bagi kami, kenapa yang duluan masuk surga adalah yang tidak syahid dalam medan perang, justru yang syahid belakangan masuk surga. Apa itu betul ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Talha, itu sudah betul Talha. Ketahuilah Talha bahwa kamu tahu saudaranya itu setelah pulang dari medan perang, dia hidup selama 1 tahun baru jatuh sakit. Ketahuilah, hidupnya dalam 1 tahun itu dia melalui 1 bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini mereka mempergunakan dengan qiyamul lail, mereka mempergunakan dengan membaca Al-Quran, mereka mempergunakan banyak amalan-amalan, sehingga Allah mengutamakan saudaranya yang satu yang tidak syahid di medan perang, tetapi karena dia mampu melalui 1 bulan Ramadan dibandingkan saudara syahidnya, maka dialah yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka rugilah orang-orang yang mendapatkan di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, lalu tidak meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. 2 cara untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kita harus memiliki sifat
jujur. Dan di dalam puasa kita, saya kira kalaulah kita tidak jujur dalam berpuasa, Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu puasa kita tidak punya makna di hadapan Allah. Tentu puasa kita tidak ada apa-apanya ketika kita tidak jujur dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, dalam meraih keridhaan Allah adalah bagaimana kita menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhum zalika liman khasyya rabbah. Bahwa Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Siapa kegerangan? Zalika liman khasyya rabbah. Tentu orang-orang yang lebih takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keempat, dalam meraih keridhaan Allah di bulan Ramadan untuk mencapai rahmatnya, Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah bagaimana kita bisa meraih keridhaan kedua orang tua kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Imam At-Tabrani, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtul walidain, bahwa keridhaan Allah ada di dalam keridhaan orang tua kita, dan kebencian Allah tentu ada dalam kemurkaan orang tua kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan, Bapak Ibu yang saya muliakan. Insyaallah kita akan lanjutkan di subuh hari makna-makna Ramadan sesuai yang diutarakan oleh salah seorang sufi yang terbesar, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, dalam kitabnya Al-Gunniyatu fi Talabit Tariqatil Haqqi Azza wa Jalla. Wallahumma fiqamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.